Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari sama-sama kita kembali merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini dari kitab Injil Yohanes pasal 14. Kita melihat firman Tuhan berkata demikian. Injil Yohanes pasal 14 ayat yang ke-15, firman Tuhan berkata, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu." Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perkataan ini diucapkan oleh Yesus kepada murid-murid menjelang kematiannya, menjelang Ia ditangkap oleh tentara-tentara Roma. Saudara-saudara, Yesus pada ayat-ayat awal berkata adalah lebih berguna jikalau aku pergi. Adalah lebih berguna aku pergi kepada Bapa di sorga, supaya Roh Kudus datang kepada. Bahkan kemudian pada ayat-ayat yang berikutnya juga, pada pasal yang ke-16, Yesus berkata yang sama. "Kalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku, dan aku akan minta kepada Bapa, Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran." Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan dengan tegas berkata, Ia tidak membiarkan umatnya, murid-muridnya seperti anak yatim piatu yang tidak berbapa dan tidak beribu. Dia datang memberikan Roh Kudus di dalam hidup kita, umat-umat Tuhan, sebagai seorang penolong, sebagai seorang penuntun, sebagai seorang pembimbing hidup kita, seperti seorang ayah atau ibu, seperti orang tua yang mendampingi anak-anaknya sampai mereka dewasa, mengasuh, merawat, mengajar anak-anaknya sampai mereka dewasa. Saudara-saudara, betapa penting kita memiliki pemahaman dan pengalaman dengan Roh Kudus. Ada banyak orang Kristen mengerti Roh Kudus hanya sebatas pemahaman. Dia tahu di dalam Alkitab berkata bahwa ada Roh Kudus. Dia tahu Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, tetapi hanya dalam batas pemahaman, tidak dalam pengalaman. Bahkan dia menolak Roh Kudus dalam bentuk pengalaman. Ini sesuatu yang merugikan diri sendiri, saudara. Merugikan diri sendiri. Roh Kudus, pertama kita harus memiliki pemahaman yang benar tentang Roh Kudus, dan juga kita dapat memiliki pengalaman yang menarik, pengalaman yang indah bersama dengan Roh Kudus. Ketika kita memiliki pengalaman yang indah, persekutuan yang erat dengan Roh Kudus, saudara-saudara, jikalau kita dipenuhi dengan Roh Kudus, saudara akan memiliki pengalaman yang sangat luar biasa, pengalaman yang unik, yang hanya Anda bisa nikmati.
Mungkin Anda bisa ceritakan kepada orang lain, tetapi tidak bisa dengan sempurna kita ceritakan pengalaman itu, karena itu adalah pengalaman yang unik, spesial untuk Anda. Saudara-saudara, biarlah kita terus berdoa kepada Tuhan di masa Pantekosta ini, Minggu Pantekosta. Biarlah kita berdoa, buka hati kita. Kita berkata, Tuhan, saya rindu Roh Kudus, bukan hanya dalam batas pemahaman saja, tetapi saya ingin mengalami arti saya dipenuhi dengan Roh Kudus. Dan rasakan jamahan Tuhan melawat kehidupan saudara. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya.